Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema B, persatuan dalam perbedaan. Mata pelajaran IPS. Dengan KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada video pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun negara Indonesia sudah merdeka, tetapi pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan yang kuat oleh Indonesia. Sekutu berupaya menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Upaya itu mendapat berbagai perlawanan, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat setempat yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan metode pertempuran, yang kedua dengan metode diplomasi. Dari kedua metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, metode pertempuran. Kelebihannya yaitu menyelesaikan masalah secara tuntas dan menguasai secara total tanpa ada pembagian wilayah. Jadi sepenuhnya milik Indonesia. Kekurangannya, yang pertama, memicu perang yang lebih besar. Yang kedua, menyebabkan dendam dan pertumpahan darah atau memakan banyak jiwa. Nah, sekarang metode diplomasi. Kelebihannya yaitu menyelesaikan masalah secara damai. Jadi, tidak ada pertumpahan darah dan tidak memakan banyak jiwa. Kekurangannya yang pertama, memiliki resiko bahaya yang tinggi apabila diplomat disandra. Yang kedua, terdapat pembagian wilayah sehingga tidak dapat menguasai daerah secara total. Jadi sekutu masih bisa menguasai Indonesia. Sekarang ada perjuangan pertempuran ya, dengan metode pertempuran. Yang pertama ada pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Yang kedua ada Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Yang ketiga ada pertempuran Ambarawa pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Kemudian ada peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Ada pertempuran Medan Area tanggal 10 Desember tahun 1945. Dan juga ada Puputan Manggarana pada tanggal 20 November 1946. Kita akan bahas satu persatu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan metode pertempuran. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Tokohnya adalah, atau tokoh yang berperan itu di sini atau pahlawannya adalah Bung Tomo dan Gubernur Suryo. Apa sih yang melatar belakangi pertempuran Surabaya? Yaitu tanggal 25 Oktober, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris.
Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut terbunuhnya Jenderal Malaby. Tanggal 9 November tahun 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Nah, karena ada penolakan dari pihak Indonesia, maka tanggal 10 November tahun 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun di udara. Peristiwa 10 November sekarang sering diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu pertempuran Surabaya ya. Yang kedua ada pertempuran Bandung Lautan Api. Perlawanan melawan sekutu di Bandung disebabkan karena kedatangan sekutu pada tanggal 12 Oktober. Sekutu memaksa agar Bandung Utara dikosongkan paling lambat pada tanggal 20 November pada tahun 1945. Karena terjadi perlawanan, sekutu mengeluarkan ultimatum 2 yang isinya TRI atau Tentara Republik Indonesia di Bandung harus mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Akhirnya Bandung dikosongkan, namun para pejuang membumi hanguskan kota Bandung karena tidak ingin sekutu menguasai kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang ketiga ada pertempuran Ambarawa. Di Ambarawa atau di Magelang, kedatangan sekutu yang ingin membebaskan tawanannya dipimpin oleh Brigadier Bethel dan tidak disukai bangsa Indonesia yang membuat rakyat marah. Pada tanggal 26 Oktober terjadilah pertempuran antara TKR dengan sekutu. Tapi pertempuran tersebut berhenti ketika Presiden Soekarno berunding dengan Jenderal Bethel pada tanggal 2 November tahun 1945 yang berisi yang pertama itu sekutu menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengevakuasi dengan tentara yang dibatasi. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa dibuka untuk lalu lintas Indonesia dengan sekutu. Yang ketiga yaitu sekutu tidak akan melakukan aktivitas dengan Nica. Namun kesepakatan tetap dilanggar oleh sekutu. Pasukan TKR di Magelang yang dipimpin oleh Mayor Soemarto menyerang sekutu di Ambarawa. Di Kedung perlawanan dipimpin oleh Letkol M. Sarbini. Di Purwokerto dipimpin oleh Letkol Isdiman. Perlawanan diteruskan oleh pasukan lain yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang mengepung Ambarawa pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Kemudian sekutu mundur ke Semarang. Nah, itu adalah pertempuran di Ambarawa. Kemudian ada peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakangnya yang pertama yaitu pasukan AFNI dari Australia mendarat di Manado telah diboncengi oleh Nica. Mereka mempersenjatai bekas pasukan KNIL yang ditawan oleh Jepang. Yang kedua, pada akhir tahun 1945, AFNI menyerahkan kekuasaan pada Nica dan meninggalkan Manado. Kemudian Nica mulai bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu pada tanggal 14 Februari PPI menyerbu Nica di Teling, membebaskan tokoh PPI yang ditangkap.
berhasil menguasai markas Nica di Tomohon dan Tondano. Dan yang terakhir itu pada tanggal 16 Februari 1946 dibentuk pemerintahan sipil, yaitu BW Lapian sebagai residen, dan membentuk TRI yang dipimpin CH Taulu dan JK Seger. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Sekutu di bawah Brigjen T.E.D. Eli ingin mengambil alih pemerintahan di Sumatera Utara. Kemudian sekutu membentuk batalion KNIL di Medan. Sikap interniran atau tawanan Belanda tidak menghormati Republik, memancing berbagai insiden. Kemudian ada campur tangan Inggris membuat Nica didukung sekutu. Nah, pada tanggal 18 Oktober tahun 1945, sekutu mengultimatum agar menyerahkan senjatanya. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Desember tahun 1945, sekutu menetapkan fixed boundaries Medan Area pada daerah yang diakui. Itu latar belakang pertempuran Medan Area. Kemudian ada Puputan Margarana. Latar belakangnya yaitu pada tanggal 2 dan 3 Maret, tentara Belanda mendarat di Bali, mengajak kerjasama dengan I Gusti Ngurah Rai, pimpinan Laskar Bali, untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Namun ditolak. Kemudian pada tanggal 18 November, I Gusti Ngurah Rai menyerang markas Belanda di Tabanan. Dan Belanda kalah. Perlawanan dilanjutkan ke utara di desa Marga. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan kekuatan penuh. Dalam pertempuran itu, I Gusti Ngurah Rai menyerukan pasukannya untuk melakukan perang puputan atau perang habis-habisan. Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan I Gusti Ngurah Rai kalah dan seluruh pasukan gugur. Perang tersebut sekarang dikenal dengan Puputan Margarana. Nah, itu adalah beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan oleh para pejuang atau para pahlawan. Mereka bekerja sama tanpa pamrih, rela berkorban untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, sekarang sikap apa sih yang dapat kita teladani dari perjuangan para pahlawan? Coba sekarang kalian tuliskan sikap apa yang kalian bisa teladani, dan juga kalian tuliskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan membuat sebuah peta pikiran. Untuk tugas hari ini, kalian membuat peta pikiran tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalian boleh pilih 3 pertempuran, boleh yang dimana aja, terus dibuat peta pikirannya. Di situ ada di mana tempat berlangsungnya, kemudian siapa tokohnya, bagaimana bentuk atau cara mempertahankannya. Itu nanti dibuat peta pikirannya ya. Atau kalian bisa lihat di halaman 43 di buku tema B. Di situ ada contoh dari peta pikirannya, yaitu tentang pertempuran Medan Area. Kalian boleh contoh peta pikirannya ya. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.